Sepeda ontel pertama kali dibuat di negara Prancis pada tahun 1791 dan pada tahun 1817, Baros von Dries de Sauerbrunn membuat sepeda kayu tanpa pedal yang pertama. Sepeda ini disebut hobby horse atau sepeda kuda-kudaan. Dan pada tahun 1839, sepeda memakai pedal pertama kali digunakan. Namun, bentuknya juga sangat lucu karena roda depan besar sementara roda belakang kecil. Sehingga cara memakainya pun dibutuhkan keterampilan akrobatik. Adalah seorang Jerman bernama Baron Karl Dries von Sauerbrunn yang pantas dicatat sebagai salah seorang penyempurna velosiped. Tahun 1818, von Sauerbrunn membuat alat transportasi roda 2 untuk menunjang efisiensi kerjanya. Sebagai kepala pengawas hutan, ia memang butuh sarana transportasi bermobilitas tinggi. Tapi model yang dikembangkan tampaknya masih mendua antara sepeda dan kereta kuda. Sehingga masyarakat menjuluki ciptaan sang baron sebagai dandy horse. Baru pada tahun 1839, Kirkpatrick Macmillan, pandai besi kelahiran Skotlandia, membuatkan mesin khusus untuk sepeda. Tentu bukan mesin seperti yang dimiliki sepeda motor, tapi lebih mirip pendorong yang diaktifkan oleh engkol lewat gerakan turun naik kaki mengayuh pedal. Sepeda ontel masuk Indonesia baru di awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1910. Kala itu, sepeda yang dipakai para kolonial itu dibawa dari negara asalnya. Baru setelah itu, sepeda mulai dipakai para bangsawan, para misionaris, dan saudagar kaya. Fits, begitu para kolonial ini menyebut atau menamakan sepeda. Namun, karena lidah Jawa tak fasih, orang lantas menyebutnya dengan pit. Sementara ontel dimaksudkan mengayuh. Jadi sepeda ontel ini artinya sepeda yang dikayuh. Meski lambat laun perannya mulai disingkirkan mobil dan sepeda motor, sepeda ontel tetap punya pemerhati. Bahkan penggemarnya dikenal sangat fanatik. Salah satunya adalah hadirnya komunitas sepeda tua Indonesia atau disingkat KOSTI. Komunitas ini terbentuk berawal dari beberapa anggota yang ingin melestarikan keberadaan dari sepeda tua tersebut. Maka pada tahun 2008 dibentuklah KOSTI dengan jumlah anggota yang tersebar di Indonesia. Banyak komunitas sepeda tua, tapi waktu itu masih liar, masih masing-masing, belum ada wadahnya. Akhirnya dari berembuk dari beberapa kota, kita mengadakan kongres pertama di Bogor tahun 2008. Akhirnya muncullah nama KOSTI. Komunitas ini mempunyai motivasi, yaitu melestarikan keberadaan sepeda tua dan mengembalikan masa-masa lalu, masa kenangan, serta menjadi ajang silaturahmi antar penggoes sepeda tua. Sebenarnya KOSTI itu adalah wadah dari kita, awalnya kita dari hobi yang sama ya. Kita berangkat dari hobi yang sama, hobi bersepeda tua, dan untuk dalam hal ini kita punya cita-cita melestarikan sepeda tua yang ada di Indonesia. Karena seperti kita ketahui, sepeda tua di Indonesia itu kan berawal dari waktu era Belanda ya, Belanda dan Inggris. Jadi banyak ternyata peninggalan mereka yang dimiliki oleh warga-warga kita, warga nasional, warga Indonesia, dan banyak yang terbengkalai. Akhirnya hati kita tergugah. Kita coba untuk merestorasi dan melestarikan dan membudayakan bersepeda lagi. Kalau di KOSTI ini, komunitas sepeda tua ini, kita lebih mengutamakan silaturahmi ya, untuk
kegiatan-kegiatan kita. Menjalin silaturahmi se-Indonesia para ontelis yang ada di seluruh Indonesia. Misi daripada Kosti DKI ingin menyatukan para pecinta, penggemar, dan pemilik ontel yang ada di DKI Jakarta untuk bersilaturahmi. Karena sebagaimana motonya, sepeda hanya sarana, silaturahmi yang utama. Jumlah anggota yang tergabung dalam komunitas sepeda tua Indonesia saat ini kurang lebih mencapai 5.000 anggota yang tersebar di Indonesia. Persyaratan untuk bergabung dengan komunitas ini yaitu wajib mempunyai sepeda ontel ataupun sepeda tua. Kalau tentang jumlah anggota, kita perkirakan sekitar hampir 25.000 lebih, 50 ribuan lah. Iya, lebih. Iya, seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara semua yang ingin bergabung dengan Kosti, sebenarnya kita tidak ada syarat yang menentukan harus seperti apa. Yang penting punya sepeda tua dan ada keinginan untuk bersilaturahmi, itu aja sebetulnya Mas Iwan ya. Saya tambahkan, kalau mau bergabung dengan Kosti, syarat utama adalah sepeda tua. Yang kedua adalah bisa bergabung di masing-masing wilayah. Di masing-masing wilayah kita ada Kosti provinsi. Jadi di provinsi-provinsi itu bisa mendaftar dan bisa bergabung di situ. Untuk sepeda sudah terdata 1.200.200 untuk sepeda. Tapi itu belum close, masih berjalan. Komunitas sepeda tua Kosti ini cukup mudah, cukup memiliki sepeda tua dan bergabung dengan komunitas yang terdekat yang ada di kota atau desanya, seperti itu. Selain berkumpul dan menggoes sepeda ke daerah atau ke kota-kota di Indonesia, komunitas ini mempunyai kegiatan yang bisa dibilang cukup positif, yaitu mengkampanyekan atau mengajak masyarakat untuk bersepeda, mengurangi kemacetan, tentunya di daerah ibu kota Jakarta, serta juga mengadakan kegiatan lain, seperti santunan berbagi dengan anak yatim, dan mengenalkan destinasi wisata di Indonesia. Nah, kegiatan kita banyak sih sebetulnya, sudah banyak kita lakukan. Salah satu misi kita adalah dalam berkegiatan memperkenalkan destinasi wisata daerah masing-masing. Itu yang pertama, dan juga memberi contoh bersepeda yang sopan. Kegiatan sosial memang di awal kita coba ramah lingkungan ya. Salah satunya adalah dengan penanaman pohon. Sering kita adakan di daerah-daerah itu penanaman pohon. Jadi selain event kita ada penanaman pohon, dan juga kita selalu bergotong royong berdonasi apabila saudara kita semuanya warga Indonesia yang kena musibah. Contohnya kemarin waktu Semeru, bencana Semeru, erupsi, dan juga yang terakhir ini Cianjur ya. Kita bergotong royong menghimpun dana. Alhamdulillah bisa membantu untuk mereka yang sedang kena musibah. Kegiatan-kegiatan Kosti biasanya kita selenggarakan untuk saling bersilaturahmi atau mengenal lebih luas lagi, seperti di Pulau Jawa atau di pulau-pulau yang lain, di Sumatera, Kalimantan, atau di pulau-pulau yang sudah terbentuk komunitas pengurusnya, sudah terbentuk untuk Kostinya. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kosti DKI sebelumnya, kita tetap mengadakan
Anjang sana kepada wilayah, kemudian juga menghadiri event-event yang diadakan oleh komunitas-komunitas lain di seluruh Indonesia. Seperti kemarin tim Kosti DKI ke Kerawang, kita goes, ada tim yang berangkat ke sana. Kosti DKI akan berlanjut memberikan sumbangan di mana ada kita bencana, karena dari Kosti Pusat pun telah mengkoordinir sumbangan seperti itu. Untuk kendala yang dialami di komunitas ini sama halnya dengan komunitas-komunitas pada umumnya, yaitu terkendala masalah waktu ataupun soal pemikiran. Namun, hal ini bukanlah menjadikan suatu kendala yang besar, melainkan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi komunitas ini. Memang yang namanya organisasi, kita berkumpul orang banyak, berbeda misi, berbeda visi, dan juga berbeda pikiran, berbeda pendapat, pasti ada, kendalanya ada. Tapi alhamdulillah selama ini kita bisa menetralisir kendala itu. Sebenarnya kendala ada, cuma nggak seberapa signifikan ya. Ya hanya sekedar kesalahpahaman aja tentang organisasi itu apa sih, Kosti itu apa, hanya sekedar itu aja. Setelah kita jelaskan, mereka bisa menerima dan bergabung kembali. Untuk kegiatan-kegiatan lain sering terkendala dengan waktu. Seperti alhamdulillahnya saya sudah purna, jadi sering ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan apapun. Ada yang unik dari para pengendara sepeda ontel ini. Mereka bersepeda dengan berdandan nyentrik dan bermacam-macam atribut sebagai ciri khas atau jati diri mereka sewaktu bersepeda, dan mereka tidak malu memakainya, melainkan mempunyai kebanggaan tersendiri karena berbeda dengan komunitas sepeda lainnya. Bahkan pengguna sepeda adalah replika seorang pejuang. Jadi di samping kita melestarikan budaya, kemudian juga sejarah, kami merasa mencintai, memiliki keunikan daripada sepeda ontel itu sendiri. Ya, bagi para ontelis, mereka tertarik bersepeda ontel karena mempunyai kenikmatan dan keunikannya sendiri dalam bersepeda. Bisa dilihat dari sejarah ataupun bentuk dari sepeda ontel itu sendiri. Komunitas ini tidak memandang usia bila ingin bergabung, baik pria maupun wanita. Sebenarnya ada nostalgia juga tentang sepeda tua. Karena kita ini, saya sama Mas Rewen termasuk produk masa lalu. Jadi waktu saya SD, sekolah dasar, saya naik ke sekolah naik sepeda tua. Karena memang waktu itu belum ada sepeda lipat, belum ada sepeda MTB atau sepeda road trek seperti sekarang ya. Yang ada waktu itu sepeda tua dan juga sepeda jengki. Itu. Terus yang kedua adalah ketertarikan untuk melestarikan sepeda tua. Kita ada nostalgia tersendiri. Dulu waktu SMA saya juga naiknya sepeda tua. Waktu pacaran dengan mantan pacar dulu, sekarang istri saya juga dengan sepeda tua. Dulu saya tinggal di Jogja, rata-rata di Jogja semuanya naiknya sepeda tua. Nah dari situlah saya semakin mencintai, saya juga menghobi, saya juga ya sedikit-sedikit saya mengoleksi sepeda-sepeda itu. Dan saya akhirnya ikut Kosti, saya ikut di Koba awalnya, di komunitas sepeda tua Indonesia, komunitas sepeda tua Jakarta, Koba, komunitas ontel Batavia. Terus saya bergabung dengan Kosti dan akhirnya kita punya saudara. Kita punya saudara di semua provinsi, di seluruh provinsi. Dengan kebersamaan di sepeda tua ini, saya merasakan kenyamanan di sebuah komunitas. Akhirnya semakin mendalami dan terjun dalam keorganisasiannya. Pakai sepeda ini waktu zaman itu memang sangat langka ya, sehingga mengundang motivasi bahwa pakai sepeda itu ternyata enak waktu zaman dulu. Nah, saya melihat pada waktu saya sering jalan-jalan dan tahun 90 saya beli sepeda, tapi sepeda rimba, nah kita pakai. Nah pada waktu saya juga goes di Jakarta, saya ketemu sama teman-teman sepeda tua. Nah di situ saya melihat, loh ini kalau gini saya melihat apa yang kesukaan saya itu bisa tersalur. Gitu. Pertama ya kita banyak kawan, yang kedua kita sering ketemu, yang ketiga paling tidak kita bisa menjalin kekeluargaan sesama ontelis se-Indonesia. Chillin' with my man.
Dalam bersepeda ontel, mereka tidak boleh hanya bisa menggunakannya saja, tapi juga harus memperhatikan sisi lain dari sepeda itu sendiri, seperti komunitas ini. Sebelum mereka menggoes sepeda, para anggota komunitas ini juga harus memperhatikan apakah ban, rem, jari-jari, serta yang lainnya berfungsi dengan baik. Jangan sampai terjadi sesuatu pada saat nanti menggoes. Untuk perawatan tentang sepeda tua, memang sepeda tua itu unik juga. Kalau kita ada kerusakan, kita terkadang kita tidak berani membawa ke sembarang bengkel. Karena kita tahu sendiri untuk spare part mereka kadang-kadang juga tidak punya. Akhirnya biasanya kita rawat sendiri. Kita rawat masing-masing, dan spare part alhamdulillah kita ada komunitas yang namanya komunitas Kelidikan. Kelidikan adalah suatu komunitas yang mereka berjualan tentang spare part sepeda tua. Mereka yang mencari, mungkin di dalam negeri, mungkin bisa mendatangkan dari luar juga, dan itu untuk akhirnya menjadikan kemudahan kita untuk merawat. Tentang perawatan sebenarnya sama dengan sepeda berani sekarang. Ya sebenarnya biasanya ya yang jelas terutama roda ya. Makanya kita mulai dari jagang atau standar sepeda yang beroda karet. Kalau kita lama nggak kita pakai, karena apa? Kita seperti kita ketahui sendiri dari teman-teman kurs itu rata-rata punya sepeda tidak hanya satu. Seperti Mas Iwan ini banyak koleksi. Nah itu diusahakan roda itu menggantung demi keawetan dari karetnya. Itu terus sering kita gosok, kita pakai pakai lap itu ya, pakai kain. Kita gosok biar nggak sampai berkarat. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kita poles semir sepatu, nanti kita jemur, nanti kita lap, kita poles sekali lagi, itu sepeda menjadi kinclong seperti sepatu-sepatu yang kita pakai. Simple, supaya menghilangkan karat dengan semir sepatu. Untuk perawatan sepeda tua cukup sering dibersihkan dan dirawat seperti itu aja, dilap gitu aja. Kalau di sepeda itu yang paling penting ban. Karena begitu ban ini kempos atau tidak terawat, pecah gitu, bisa berpengaruh ke part-part yang lain. Dalam acara kali ini, Komunitas Sepeda Tua Indonesia mengadakan acara pengukuhan pengurus baru, yang dimana dengan adanya pengurus baru ini, Kosti semakin besar dan bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat Indonesia. Kegiatan pada hari ini adalah pengukuhan Kosti Provinsi DKI. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah diadakan musyawarah provinsi untuk pemilihan ketua. Akhirnya terpilihlah Pak Haji Darsono sebagai ketua Kosti DKI, dan beliaunya sudah membentuk pengurus, sudah terbentuk, terus berkirim surat ke kita DPP, kita buatkan SK sudah, sekarang tinggal pengukuhannya. Komunitas Sepeda Tua Indonesia mempunyai harapan selain mempererat tali silaturahmi, mereka juga mengajak masyarakat untuk melestarikan bersepeda demi mengurangi kemacetan yang semakin parah di ibu kota. Dan berharap komunitas ini semakin berkembang hingga anak cucu mereka. Harapan kita untuk komunitas ini
bisa semakin diterima masyarakat, kemudian bisa bersinergi dengan pemerintahan, sehingga kita bisa membuat event-event edukasi tentang sepeda ini lebih luas dan lebih besar lagi. Nah paling tidak ini menjadikan suatu sejarah buat masa-masa anak-anak muda milenial sebagai bahan pemikiran ke depan. Harapan ke depan kami Kosti DKI ingin secara menyeluruh ada soliditas, kekompakan, yang penting rukun. Jadi seluruh komunitas yang ada di DKI dan ontelisnya kita mengharapkan satu kebersamaan, satu sepeda sejuta saudara.